Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah untuk sekian kalinya dan terus menerus kita senantiasa mengucapkan kalimat puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai rasa syukur kita atas karunia yang dilimpahkannya senantiasa kepada kita semua, maupun karena sifat keagungan dan kesempurnaannya yang memang kita sebagai hamba pantas dan sudah seharusnya mengucapkan kalimat puja dan pujian kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Naml, menginjak kepada surah yang ke-27 ini, ayat 45. Ya, ayat 45 ya, kita baca lebih dahulu seperti biasa sambil melihat terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah an i'budullaha fa idahum fariqan yahtasimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka, orang yang mereka kenali baik, yaitu Nabi Saleh. Beliau mengajak kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah kalian beribadah, menghamba hanya kepada Allah saja. Namun tiba-tiba yang terjadi dari hasil apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh, terdapat dua golongan yang terus saling membenci, saling bermusuhan. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Nabi Nuh kemudian melanjutkan ungkapannya dengan mengatakan, wahai kaumku, mengapa kalian memohon agar segera atau agar disegerakan keburukan sebelum kamu minta kepada kebaikan? Maksudnya kenapa minta segera turunkan azab, bukan lebih dahulu kalian memohon kebaikan dengan melakukan satu sikap permohonan ampunan. Laula astaghfiruna Allah, mestinya kalian minta ampun kepada Allah. Kalau kalian tidak meminta ampun kepada Allah, maka bagaimana mungkin rahmat Allah akan turun kepada kalian? Jadi hendaknya kalian bersikap bukan minta azab disegerakan, tapi minta ampun kepada Allah agar rahmat Allah senantiasa bersama mereka. Kaum Nabi Saleh atau kaum Tsamud. Qalu ittayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Mereka berkata, kaumnya Nabi Saleh ini, kami mendapatkan nasib yang malang seperti hari ini. Kami tidak pernah berhasil dalam usaha-usaha kami. Itu disebabkan perbuatanmu, wahai Nabi Saleh, dan kaummu. Artinya Nabi Saleh dan pengikut Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh disuruh menjawab bahwa apa yang menjadi nasib kalian menjadi tidak baik ini, itu urusan Allah. Dan kalian adalah kaum yang memang selalu mendapatkan ujian dari Allah. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu, tempat tinggal Nabi Nuh dan kaumnya, kaum Tsamud, itu ada 9 orang laki-laki yang berkedudukan, katakanlah seperti orang terhormat, orang besarnya itu. Tapi ke-9 orang-orang besar yang atau yang dianggap besar oleh masyarakatnya itu adalah bukan orang yang baik, tapi orang yang membuat kerusakan di negeri mereka. Dan mereka sama sekali tidak ada perbuatan baiknya.
qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyyi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Bahkan mereka yang 9 orang itu mengatakan, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya. Ya, mereka akan menyerang Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Saleh ini. Dia akan membunuh Nabi Saleh. Ya. Secara tiba-tiba, ya, dia Nabi Saleh dan kaum dan keluarganya. Lalu kemudian kita akan katakan kepada ahli warisnya, turunan Nabi Saleh dan keluarganya itu, bahwa ya, apa yang mereka perbuat itu adalah kebenaran. Jadi mereka membunuh Nabi Saleh dan keluarganya itu adalah perbuatan yang benar. Jadi ahli waris harus menerima kenyataan yang seperti itu. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar atau satu tipu daya, ya, satu perencanaan jahat, dan kami pun kata Allah membuat perencanaan. Kalau mereka membuat tipu daya yang jahat, Allah membuat sebuah hal yang membuat mereka terpedaya dengan rencana Allah juga, dan mereka tidak menyadari itu. Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka lihatlah bagaimana akibat perbuatan makar mereka atau perencanaan jahat mereka yang hendak membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Akhirnya mereka yang kami hancurkan, kata Allah. Kami hancurkan kaum Tsamud itu dan seluruh kaum Tsamud yang lainnya, semuanya Allah hancurkan akhirnya. Fatilka buyutuhum khawiyatum bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Maka dari itu rumah-rumah mereka akhirnya dalam keadaan kosong, dalam pengertian sudah tidak berpenghuni karena dia rusak, runtuh, ya, jatuh, roboh. Bima zalamu, karena sebab perbuatan kezaliman mereka yang berencana untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi kaum atau bagi mereka yang mengetahui. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketika azab Allah turun kepada kaum Tsamud, ya kaumnya Nabi Saleh tersebut, yang kami selamatkan adalah hanya orang-orang beriman dan mereka yang selalu bertakwa, ya, menjaga hubungan dirinya dengan Allah secara baik. Itulah yang terselamatkan dari azab yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Saleh tersebut. Di kaum Nabi Saleh ini ada tokoh 9 orang, disebut angka 9 dalam ayat ini. Nanti kita lihat maknanya lebih jauh ke arah mana. Kalau kemarin kita masuk kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Sulaiman, sebelumnya kalau masih ingat kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, itu yang kita baca dalam surat An-Naml ini, ya. Nah, kisah berikut ini adalah kisah Nabi Saleh. Dan dalam surat An-Naml ini nggak banyak kisah Nabi. Nggak dikisahkan lagi Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi yang lain. Paling nanti kita akan ketemu kisah Nabi Lut. Setelah Nabi Lut, itu kisah nabinya, ya, kembali dulu kepada kisah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Al-Quran mengisahkan umat-umat terdahulu, ya, termasuk yang dengan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad dan yang lain-lain, yang kemudian menerangkan kepada kita semuanya adalah orang-orang ahli tauhid yang Allah utus untuk mengajak
kaumnya, orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya, kembali ke jalan yang lurus, jalannya para anbiya, para nabi, ya, sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemarin, ya, kita banyak mendengar cerita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang Allah karuniakan kepada beliau suatu kerajaan yang luar biasa. Allah kasih dia menjadi sosok raja. Allah juga angkat beliau sebagai sosok nabi yang bagi beliau kekuasaan kerajaan yang beliau miliki, ya, disadari pertama adalah karunia Allah, dan bagi beliau kekuasaan itu adalah wasilah, dijadikan oleh beliau sebagai alat, ya, instrumen untuk mendukung dakwah beliau untuk mengajak umat manusia kepada jalan Allah. Jadi kekuasaannya itu bukan untuk dinikmati biasa, tapi kekuasaannya dijadikan alat atau instrumen untuk mendukung dakwahnya. Ini luar biasa ini. Kayak kita dapat karunia Allah, mungkin harta, kekayaan, nah itu bukan sekedar untuk dinikmati, walaupun itu juga boleh kita sebagian nikmati secara halal. Tapi Nabi Sulaiman dikaruniakan itu semua, kemampuan-kemampuan bisa menundukkan jin, bisa mendengar suara binatang, memahami bahasa binatang. Itu semuanya adalah dijadikan alat oleh beliau untuk mendukung dakwah beliau untuk mengajak orang kepada ajaran Islam atau ajaran tauhid ini. Ya. Dan contoh yang dicontohkan dalam kisah Nabi Sulaiman adalah bagaimana beliau mengajak Ratu Saba, Ratu Balqis, yang akhirnya masuk ke dalam Islam mengikuti ajaran beliau. Ya. Karena mengakui beliau adalah nabi yang soleh. Ya. Jadi Balqis aslamat ma'a qaumiha bida'watil malik an-nabi as-salih Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis itu akhirnya, ratu kerajaan Sabah, menerima, mengakui dia dan kaumnya. Jadi yang 12.000 orang datang ke istana atau ke kerajaan Nabi Sulaiman itu dari jarak yang jauh itu, dari Yaman mereka tinggal, kemudian ke arah sekitar, ya, Syam itu, Palestina sekitar itu. Lalu kemudian mereka menerima, mengakui dakwah nabi dan raja. Jadi diakui oleh Ratu Balqis, Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus nabi. Dan bukan raja biasa, tapi raja dan nabi yang soleh, yang baik, ya. Kemudian diterangkan bagaimana akhirnya Nabi Sulaiman memperlihatkan kekuasaan Allah di hadapan Ratu Balqis yang dia tidak bisa membantah kenabian Nabi Sulaiman, ya. Dan perangai Nabi Sulaiman yang juga menunjukkan akhlak yang istimewa, tidak menghinakan, mentang dia nggak punya apa-apa atau dia bakal kalah, dijatuhkan, dihinakan, tidak. Tapi Nabi Sulaiman malah menghormati dia dengan memperlihatkan, ya, singgasana yang dia punya itu diperlihatkan. Ini kan punyamu, kira-kira, nah, itu begitu. Bukan bahasanya langsung. Kemarin gitu bahasanya bukan ini singgasanamu kan? Tapi beliau dengan bahasa yang lebih santun mengatakan, apa seperti ini singgasanamu? Tujuannya adalah bukan mengesankan dia merampas, tapi dia semacam menunjukkan bahwa dia lakukan semua ini karena dia bersama dengan Allah. Dia bersama dengan zat yang maha kuasa, yang maha agung, bisa menghadirkan singgasana yang mirip dengan yang dimiliki oleh Ratu Balqis itu. Yang akhirnya dia pun juga mengatakan kayaknya iya, nah, gitu. Dia juga nggak bisa menjawab betul itu punya saya karena ada perubahan-perubahan, sudah dimodifikasi. Ya, ya, katakanlah kedudukan permatanya, emasnya dipindahkan ke sana ke sini, bentuknya mungkin dicoraknya dirubah-rubah sedikit, karena memang tujuannya untuk membuat dia itu tahu nggak itu adalah tempat atau singgasananya. Kemudian dzakara ta'ala qissata Nabiillah Shalih alaihissalam ma'a qaumihi Tsamud.
Kemudian pada ayat yang kita bahas sekarang ini, Allah menceritakan tentang kisah Nabi Soleh bersama kaumnya, yakni kaum Samud. Hina ba'athallahu ilaihim fada'ahum ila ibadatillahi wahdah. Ketika Allah mengutus Nabi Saleh, maka dakwah atau ajakan Nabi Saleh adalah ajakan menghamba atau beribadah kepada Allah saja. Fanqasamu ila fariqaini. Dakwah Nabi Saleh ini menghasilkan orang yang menerima dan orang yang menolak. Ya, mereka terpecah menjadi dua, mukminun wa kafirun. Ada yang mukmin, yang beriman, percaya dengan dakwah Nabi Saleh, ada yang menolak, yang kafir. Wa hadhihi al-qissah ats-tsalitsah fi hadhihi surah al-karimah. Ini adalah kisah Nabi yang ketiga dalam surat An-Naml ini. Wa qad dzukirat huna bi ijazi duna tafsil. Bi ijazin duna tafsil. Artinya Allah mengisahkan kisah Nabi Saleh di surah ini itu keutamaan-keutamaannya saja, hal-hal yang utama yang membuat kita jadi memahami inti persoalan kaum Nabi Nuh apa. Tidak diterangkan dalam ayat ini kisah Nabi Saleh yang terperinci, yang panjang lebar, tidak. Li'anal gharda minal qasas al-izzah wal i'tibar. Karena tujuan dari Allah mengisahkan ini semua kepada kita dalam konteks di surat An-Naml ini sebagai pembelajaran, ya, dan sebagai hal yang memberikan sebuah pengalaman tentang bagaimana akibat orang-orang yang menolak dakwah para nabi yang hak itu. Wa tadzkir wal indah, sekaligus menjadi peringatan buat kita. Ya, samping pelajaran jadi peringatan, jadi ancaman yang mengingatkan kita, ya. Wa bayanu sunnatillahi fi ihlakil mukadzibin, dan penjelasan tentang sunnatullah, hukum Allah terhadap kehidupan ini, bagaimana ketika ada orang yang mendustakan para nabi, apa yang terjadi. Itu begitu. Walinastami'a ila ba'di khabari haula'i tugha al-mufsidin, dan kita pun sekaligus akan mendengarkan kisah tentang sebahagian mereka yang hidupnya melampaui batas, merusak dan menjadi orang-orang yang terdepan dalam menolak dakwah Nabi Saleh ini, bahkan mempengaruhi orang banyak. Fi hadhil ayat al-bayyinat allati tufidu bayanan wa jalalan yaqulullahu taqaddasa asma'uhu. Dalam menerangkan hal inilah Allah berfirman pada ayat di surat An-Naml ayat ke-45 ini, kalimatnya berbunyi walaqad arsalna ila thamuda akhahum shalihan. Dan sesungguhnya kami mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Nabi Saleh. Ani abudullah, ajakannya adalah beribadah kepada Allah. Karena ini tidak ada, bukan panggilan langsung. Kalau panggilan langsung beliau menjawabnya mungkin mengatakan ya qaumi ubudullah, kayak di surat Al-A'raf dulu itu. Nah, ini karena Allah menerangkan bahwa Nabi Saleh mengajak kaum Tsamud untuk beribadah kepada Allah saja. Fa idahum fariqani yahtasimun. Maka akhirnya menjadi terbelah dua, ya, umat dari Nabi Saleh ini, ada yang mukmin, ada yang percaya, ada yang kafir yang menolak dakwah Nabi Nuh tersebut. Qala, Nabi Nuh sempat bertanya begini dulu kepada mereka yang menolak itu terutama. Lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapa kalian lebih berharap, lebih menginginkan datangnya musibah, datangnya azab Allah? Kan mereka menantang. Kalau engkau nabi, engkau rasul, buktikan. Kalau mau ada azab, azablah kami. Ya. Kenapa kalian lebih mendahulukan minta diazab itu sebelum kalian justru minta ampun atas kesalahan kalian yang boleh jadi itu akan menyelamatkan kalian. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mestinya kalian minta ampun kepada Allah. Kalian salah, kalian keliru jalan. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan merahmati kalian. Artinya kesalahan itu mestinya diakui, ya, disesali, baru kemudian Allah akan merahmati orang-orang yang bersalah itu. Karena siapapun bisa keliru dan bersalah, tapi ketika kekeliruan itu diakui, maka itu menjadi rahmat. Jadi kita, maaf kalau banyak terlanjur berbuat kesalahan dan dosa, berbuat maksiat,
Tapi kemudian ujungnya kita sadari, kita minta ampun, kita bertaubat kepada Allah, malah itu adalah sebab rahmat. Yang kita tahu, kita tidak akan masuk ke dalam surga kecuali karena rahmat Allah. Yang kayak begini ini istimewa. Lain dengan orang yang ya katakanlah sekedar dekat dengan Allah saja selalu begitu, tapi dia bukan orang yang betul-betul kembali dari sebuah kesalahan, kemaksiatan dan dosa-dosa yang banyak atau yang besar. Karena orang-orang seperti ini itu sangat di samping sangat jarang, sisi lain adalah memang sulit bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya. Ya, jangankan kita dengan Allah, kita dengan sesama kita aja kalau berbuat kekeliruan nggak mau kita ngaku salah. Kayaknya kita bener aja paling paling benar sendiri. Itu begitu. Nah, ini yang di sini mestinya kalian minta ampun. Dan kalau itu yang terjadi, kalian akan dapat rahmat dari Allah. Bahkan mereka bilang begini, qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Ini luar biasa ini. Dia bilang kami jadi susah hidupnya sekarang, dan digambarkan kaum Samud itu hidupnya susah, menderita, kekurangan air, kekurangan makanan, kekurangan ternak. Ya, itu begitu. Padahal mereka adalah kaum yang pinter itu, pinter mengukir, pinter bikin patung, pinter bikin pahatan-pahatan. Itu gunung itu yang bebatuan itu oleh mereka bisa menjadi satu ornamen-ornamen yang indah yang menunjukkan hampir bentuknya seperti makhluk hidup. Kalau dia bikin patung binatang kayak binatang betul. Kalau dia bikin patung apa begitu seperti aslinya begitu. Ahli pemahat luar biasa ini. Ya. Makanya di ujungnya nanti kita tahu mereka minta kepada Nabi Saleh itu mukjizat yang luar biasa, yaitu menunjukkan beliau bahkan bisa menghadirkan seekor unta yang tentu beda dengan yang mereka punya. Mereka cuma punya patungnya doang, gambarnya aja. Tapi unta Nabi Nuh adalah unta yang bernyawa, yang ada rohnya, yang hidup. Ya. Nah, disinilah dikatakan ya, Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya, mengajak mereka beribadah kepada Allah saja, lalu mereka menolak, maka menjadi terpecah. Dan Nabi Nuh bilang, kenapa kalian minta disegerakan azab, hal yang buruk menimpa kalian, bukan minta yang baik, dengan kalian minta ampun, Allah akan kasih rahmat kepada kalian. Bahkan mereka mengatakan, kami bernasib buruk seperti sekarang, seperti ini, ya, hidup dalam kesusahan dan kesulitan ini semua karena sebab engkau Nabi Saleh itu. Jadi disalahkan Nabi Saleh dan kaumnya. Gara-gara kalian ngomongnya enggak ngajak kepada beribadah kepada Tuhan yang lain. Lah kami udah biasa menyembah patung, udah biasa dengan kebiasaan kami beribadah, menyembah berhala. Sudahlah, jangan ngajak-ngajak yang macam-macam yang lain-lain. Bahkan oleh mereka dikatakan bal antum qaumun tuftanun. Kalian itu, hei Nabi Saleh, itu adalah sosok yang engkau dan kaummu itu selalu bikin hal yang buruk saja kepada kami. Istilahnya mestinya kalian menyadari itu tuftanun itu kalian adalah sosok yang mestinya merasa itu adalah ujian. Jadi di sini bal antum qaumun tuftanun. Nah, ini saya keliru tadi. Jadi ini adalah ungkapan Nabi Saleh sendiri. Jadi begini kira-kira. Arsalnahu ila qabilati Thamud. Kami utus Nabi Saleh kepada kabilah Thamud. Da'iyan lahum ila ibadatillahi wa tauhidihi. Mengajak mereka kepada ibadah hanya kepada Allah saja dan tauhidnya la ilaha illallah. Fa idahum yanqasimuna ila jama'ataini. Mereka akhirnya terpecah menjadi dua golongan. Jama'atin mu'minatin, satu golongan yang beriman, saddaqat birisalatihi, yang membenarkan risalah Nabi Saleh tersebut, wa jama'atin kafiratin harabathu wa kadzabat dinahu. Dan satu kaum lagi, kaum yang ingkar, yang menolak, bahkan memerangi dan mendustakan agama Nabi Saleh tersebut. Padahal Nabi Saleh mengatakan ketika mereka bilang, ini kami bernasib buruk dan kehidupan kami jadi begini gara-gara engkau Nabi Saleh, gara-gara kaummu, sahabat-sahabat Nabi Saleh yang ikut dakwah Nabi Saleh ini.
Jadi gara-gara kami menderita. Kata Nabi Saleh, bal antum qaumun tuftanun. Sebenarnya kalian sedang dalam ujian dari Allah. Allah mau ngetes kalian dengan penderitaan ini. Apakah kalian sadari ini adalah akibat perbuatan kalian sebelumnya karena kalian tidak benar dalam ibadah, makanya diajak kembali kepada ibadah yang benar. Nah, justru kami mengajak kepada kebaikan kepada mereka dengan ibadah yang benar. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat kehidupan yang lebih baik. Qala Mujahid, ada Imam Mujahid, ahli tafsir di zaman tabi'in ini, beliau mengatakan kata faidahum fariqani yahtasimun itu maknanya, jadi kita kalau merujuk itu jelas siapa orangnya. Ini kata diantaranya adalah Imam Mujahid. Beliau katakan dua kelompok itu adalah mukminun wa kafirun, mukmin dan kafir, waqtisamuhum ikhtilafuhum wajidaluhum fid din. Adapun perselisihan mereka, persengketaan mereka, perdebatan mereka adalah dalam soal agama ini. Itu diterangkan dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Imam Mujahid salah satu yang berpendapat kuat bahwa dua kelompok ini adalah kelompok yang berbeda pendapat, yang berselisih, yang bersengketa dalam masalah agama. Ya, bukan persoalan akhirnya bukan persoalan seperti yang mereka bilang, soal ekonomi, soal kesulitan hidup mereka yang disangkakan itu kesalahan Nabi Saleh, bukan, tapi sebetulnya sebab agama, ya, karena mereka ingkar kepada ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Walaqad dzakarahum nabiyuhum bi tariqit talattuf war rifq qailan. Lalu Nabi Saleh dengan metode yang santun, cara yang katakanlah penuh kelembutan, mengajak mereka, memanggil dengan bahasa yang halus, ya qaumi, lima tasta'jiluna bisayyi'ati qablal hasanah. Seolah-olah kata-katanya, ya, kalau dia diuraikan begini. Limada tatlubuna al-'adab wa la tatlubuna ar-rahmah. Kenapa kalian meminta kepada Allah azab? Kenapa tidak kalian minta rahmat, kasih sayang, minta ampunan? Fatakuluna i'tina bima ta'iduna. Kalian berani mengatakan, datangkan kepada kami apa yang kau katakan kami akan diazab itu. Jadi kayak menantang. Famadza kana jawabu haulail asqiya? Apa jawaban orang-orang yang menolak itu? Ya, Nabi Saleh di samping ngajak, kenapa kalian memilih atau mengharapkan hal yang buruk daripada mendapatkan ampunan dan rahmat, yang kemudian ditambah oleh Nabi Saleh, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ai hal la tastaghfiruna rabbakum la'allallahu yarhamukum wa yatubu 'alaikum wa la yu'aqibukum. Sebenarnya kalau kalian minta ampun kepada Allah Tuhan kalian, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalian bertobat kepada Allah, maka kalian tidak akan diazab oleh Allah. Kalian nggak akan bernasib susah hidupnya seperti yang kalian katakan saat ini. Famadza kana jawabu haulail asqiya, tapi apa respon mereka yang durhaka kaum dari Nabi Saleh ini? Malah mereka bilang, ittayyarna bika wa bima ma'ak. Jadi tasya'amna bika, tasya'umuna bika wa biman ma'aka min man attiba'ika fa innakum sababu bala'ina wa sababu nakbatina. Kami mencemooh, kami mengejek engkau, kami menyalahkan engkau dan orang yang mengikuti engkau wahai Saleh, karena engkau adalah penyebab kami hidup susah sekarang ini, penyebab bencana yang kami alami sekarang ini. Wa kanu qad asabahumul qahtu wal ju'. Saat itu kaum Nabi Saleh sedang mengalami paceklik, ada kelaparan, ada kesusahan hidup. Yang disalahkan Nabi Nuh. Wa aslu kalimat ittayyarna dalam bahasa Arab adalah tatayyarna. Sebetulnya ittayyarna dari tatayyarna. Wa tatayyur maknahu at-tasya'um. Tasya'um itu artinya jadi apa ya? Nasib jelek kami. Jadi kami nasib jelek yang kami alami ini karena sebab sesuatu. Nah, sesuatu itu yang disalahkan kami hitamnya adalah
Nabi Soleh waktu itu. Ya. Kemudian ini Nabi Soleh yang disalahkan. Ja'alu dakwata salih lahum lil imani hiya sababul bala. Mereka membalikkan fakta bahwa dakwah Nabi Soleh yang ngajak mereka menyembah selain berhala-berhala mereka selama ini, mengajak kepada keimanan, mengajak beribadah kepada Allah saja, itu justru menjadi sebab mereka hidupnya susah, mereka kelaparan. Fatasya'amu bihi wa bi'attibaihi al-mu'minin. Maka mereka mempersalahkan Nabi Saleh dan pengikutnya. Kalimat ta'irukum ya bal antum qaumun tuftanun. Tuh. Jadi qala lahum Saleh alaihi salam laisa ma halla bikum min bala'in bisababina. Nabi Saleh berulang ya, menegaskan bahwa apa yang terjadi pada kalian bukan sebabnya kami. Bal huwa Nabi Saleh bisyukmi a'malikum, karena kalian sendiri yang berbuat salah, yang berbuat jelek, tidak beribadah kepada Allah yang benar, malah menyembah patung, malah percaya hal-hal yang kalau bahasa sekarang yang khurafat, yang tahayul, percaya hal-hal yang tidak benar dalam pandangan akidah. Ya. Wa bikufrikum wa ijramikum. Semua karena kekafiran kalian, menolak dakwahku justru, dan karena perbuatan-perbuatan jahat kalian, ya. Nanti kita lihat diantaranya terkait dengan soal apa namanya timbangan, soal tanah, soal perluasan tanah dan lain-lain, pemilikan itu juga. Walaysa lana dakhlun fihi. Kami nggak ada campur tangan di situ, kata Nabi Nuh, kata Nabi Saleh. Bukan urusan kami kalian susah dan menderita sekarang ini. Fa innallaha katabal bala wasyaqa ala man kafara billah. Mungkin itu sudah ketetapan Allah bahwa azab dan kecelakaan atau penderitaan itu akan dialami oleh mereka yang ingkar kepada Allah. Fama yahdutsu lakum huwa min indillahi wa biqada'ihi. Apa yang terjadi pada kalian kelaparan dan kesusahan ini karena sebab apa yang telah Allah takdirkan dan itu datang dari sisi Allah. Wa hadza kama qala ta'ala an qaumi fir'aun. Ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain tentang kisah Fir'aun di surah Al-A'raf ayat 131 yang berbunyi wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ya, surat yang ketujuh Al-A'raf ayat 131. Itu kaumnya Nabi Musa bilang begini, wahai Musa, jika kesulitan, penderitaan, kesengsaraan kami alami, itu sebabnya karena perbuatan engkau wahai Musa dan pengikutmu. Begitu. Jadi disalahkan Nabi Musa. Itu di situ kalau di ayat itu, ya. Kalau mau dilihat surat Al-A'raf surat yang ketujuh yang dulu kita sudah pernah bahas ya. Ini diulang lagi. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Saleh mirip dengan apa yang akhirnya dialami juga oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan belakangan. Duluan Nabi Saleh ini kelahirannya. Apa yang dialami oleh Nabi Saleh ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Dipersalahkan ya sebagai penyebab negerinya kelaparan, negerinya susah. Itu begitu. Jadi selalu itu akan begitu. Sosok penegak kebenaran di sebuah tempat itu jadi dipersalahkan ketika negara itu akhirnya dalam kesulitan. Dalam katakanlah dapat musibah, dapat bencana, ya, kesalahan-kesalahan fundamental dalam mengurus ekonomi masyarakatnya dan lain-lain, itu jadi ada kambing hitam, disalahi dia. Itu begitu. Ya, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Wa kama akhbara ta'ala an tasya'um kuffaru Makkah bir Rasul alaihi salam biqaulihi, juga mirip dengan apa yang mempersalahkan Nabi kita Muhammad oleh kaum kufar Mekah. Jadi orang Mekah menyalahkan Nabi dengan mengatakan begini di ayat surat An-Nisa surat yang keempat ayat 78. Ya, surat An-Nisa ayat 78. Ini kaum kufar Quraisy menyalahkan Nabi dengan mengatakan begini, wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik
Qul kullum min indillah. Kalau mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, mereka bilang ini gara-gara engkau, hai Muhammad. Tapi kalau mereka dapat kebaikan, mereka bilang ini dari Tuhan. Karena Tuhan itu bagi mereka dengan konsep dia, yaitu Tuhan yang disembah sebagai berhala. Tuhan Allah juga. Tapi bagi dia hanya zat yang mencipta, tapi tidak membuat aturan syariat kalau bagi mereka. Kan mereka menyembah patung pun tujuannya juga adalah Allah juga. Jadi dia bilang, kalau hal buruk menimpa mereka, yang disalahin Nabi Muhammad. Tapi kalau ada hal baik yang mereka rasakan, mereka bilang itu dari Allah. Begitulah mauqiful mujrimina wahid. Sikap orang-orang berdosa sama semuanya. Baik kaum Nabi Saleh tadi, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Muhammad, semuanya kalau mereka mengalami kesulitan hidup, penderitaan dan kesengsaraan, yang disalahkan nabinya. Ini gara-gara kamu sih bawa ajaran baru. Gara-gara kamu sih ngajakin ibadah yang lain daripada yang lain. Padahal itu gak ada hubungan sama sekali. Justru Nabi itu mengajak kepada kebaikan dan semoga dengan kebaikan itu akan menjadi sebab kebaikan pula kehidupan soal kesejahteraan mereka. Lamma latafahum salih fil khitab aglabu lahu fil jawab. Qalu tasya'umuna bika wa bimam ma'ak fa akhbarahum anna syu'mahum bisabab amalihim at-talih la bisabab salih wal mu'minin, ya. Tsumma qala lahum bal antum qaumun tuftanun. Jadi ditegaskan dalam ayat ini, ya, Nabi Saleh merespon pembicaraan mereka yang menyalahkan Nabi Saleh, ya. Dan Nabi Saleh tidak marah, tidak langsung katakanlah menyalahkan mereka begitu saja, tidak. Tapi beliau merespon dengan respon yang santun, mengatakan, coba pikir, ya, bukankah ini adalah sebab perbuatan kalian yang taleh, perbuatan kalian yang buruk, yang jahat selama ini? Ini bukan sebab, ya, perbuatan kami orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang mukmin. Baik Nabi Saleh itu sendiri dan sahabat-sahabat yang mukmin itu bukan menjadi sebab. Banyak dikatakan oleh Nabi Saleh di ayat ini, bal antum qaumun tuftanun. Maksudnya adalah antum jama'atun yuftinukumus syaitan. Kalian dan semua kelompok kalian yang menolak dakwah tauhid ini itu sebetulnya lagi diuji oleh setan. Dikasih jadinya susah. Biwaswasatihi wa ikhwaihi. Walidzalika taquluna ma taqulun. Dengan memberikan godaan-godaan, was-was, bisikan-bisikan yang membuat mereka menganggap benar apa yang mereka yakini, sehingga kalian mengatakan seperti ini. Padahal kesalahan itu adalah kesalahan sebab kalian sendiri, bukan sebab kami, kata Nabi Saleh kepada mereka. Lebih lanjut kita lihat akibatul mukadzibina wa masiruhum al-mas'ub. Bagaimana kesudahan orang-orang yang menolak dakwah Nabi semacam kaum Tsamud ini, dan apa kesudahan mereka dalam kisah yang Allah uji mereka dengan keberadaan seekor unta betina yang dijadikan alat oleh mereka untuk membantu kesejahteraan mereka. Karena unta ini nanti muncul dari sebuah lembah, di bukit, di balik batu. Kalau mereka bikin gambar, ini unta beneran keluar. Mereka tantang begitu, Nabi Saleh minta kepada Allah, lalu Allah jadikan betul-betul keluar dari balik bebatuan itu, di bukit-bukit itu, seekor unta betina yang besar, yang bisa menyusui, jadi keluar susu, dan dia bisa beranak, bisa membuat keturunan yang banyak, ya. Allah memberitakan lebih lanjut di ayat berikutnya, ya, bagaimana tentang kisah pembesar-pembesar dari kaum Tsamud yang, nah, kalau kita dulu di sini ada istilah 9 naga, ini kalau di dalam Nabi Saleh 9 pejabat yang merupakan pembesar-pembesar kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud itu yang jahat. Sebutannya 9, coba lihat, perhatikan baik-baik tadi kan. Ya, wa ru'asauhumul ladzina kanu du'atul kufr wad dhalal. Pembesar-pembesar itu adalah orang-orang yang justru mengajak kaumnya kepada kekafiran, mengajak kepada kesesatan.
Wa humul ladzina aqarun naqah. Mereka lah yang memimpin akhirnya membunuh unta yang padahal bisa membantu kesejahteraan mereka. Wa hammu biqatli Salih alaihissalam, dan bahkan mereka berkeinginan bermaksud juga hendak membunuh Nabi Saleh sebenarnya. Wa akhbaru an masiruhumul mas'um. Bagaimana kita lihat kesudahan mereka. Mereka jadi terhina, jadi tercela, dan jadi mendapatkan azab dari Allah. Ya. Bunyi ayatnya adalah dimulai dari kalimat wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Di kota itu, maksudnya di kota itu di apa namanya? Di negerinya kaum Tsamud ini itu ada 9 rahtin. Dalam bahasa Arab itu 9 rahtin, 9 ashkhas. Dalam bahasa Arab ashkhas itu orang gitu, pribadi-pribadi. Kalau syakhsun satu, tapi kalau ashkhas lebih dari satu. Nah ini juga rahtin itu sebutan untuk orang yang banyak. Ya. Ada 9 orang, ya, yufsiduna fil ard wala yuslihun. Kerjanya hanya merusak saja di negeri mereka, nggak ada baiknya. Ya kalau maksudnya baik-baik yang sederhana ya ada mungkin, tapi perbaikan kepada negeri ini nggak ada. Di negeri mereka dia buatnya kerusakan-kerusakan aja. Contohkan itu bentuk kerusakan-kerusakan yang mereka buat, ya. Mereka puncaknya nanti itu akan berniat membunuh Nabi Saleh dan keluarganya, lalu akan bilang kepada keturunannya Nabi Saleh, dia pantas dibunuh nih karena dia dulu jahat, akan mengatakan begitu. Jadi diputar balikan, ya. Dan Al-Aufi mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas, mereka lah kelompok yang 9 orang ini itu yang menyembelih unta yang justru menjadi awalnya permintaan mereka untuk membantu mensejahterakan kehidupan mereka. Ya. Kemudian ya apa namanya? Kerusakan yang mereka buat itu bentuknya diantaranya, ya, itu nanti kita lihat. Ayat 48, ya, mereka membuat kerusakan, yufsiduna fil ard. Kerusakan-kerusakan yang mereka buat ini dari 9 orang ini itu adalah dikatakan dari Abdul Razak mengatakan bahwa dulu ada, ya, di kota itu digambarkan 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi. Kebiasaan mereka adalah mengurangi kadar mata uang dirham. Nah, ini sisi ekonomi. Jadi sisi ekonomi itu kerjaan mereka adalah kan tukar menukar dulu pakai emas, pakai perak. Ya. Kalau yang kadarnya sekian itu disebutnya makanya jadi dirham, lebih kecil. Kalau yang kadarnya besar, ya, kadarnya besar jadi dinar. Cuma kualitasnya itu dikurangi. Kayak kita mestinya 24 karat, dia bikinnya jadi 22, bikin jadi 20. Itu kerjaan orang 9 ini. Sementara yang lain orang awam yang nggak ada ilmunya, nggak tahu apa-apa, ngelihatnya cuma ya mas, udah gram, karena nggak ada ilmunya. Tapi begitu ketemu ahlinya baru tahu ini tipu, ini ternyata bukan 24 karat, ini 20 karat, misalnya begitu. Itu kerjaan 9 orang itu. Jadi kayak kita dalam kehidupan sosial kita juga sekarang ini, kalau kita lihat ada 9 naga yang mengelola sistem perekonomian kita ini, yang hanya menguntungkan untuk kelompoknya, dan kalau punya kekayaan, kekayaannya nggak dinikmati bersama dengan rakyat Indonesia, tapi dibawa malah ke luar negeri. Nah, di sini dikatakan ittafaqal ashqiya alladzina aqaru an-naqah. Salah satu kejahatan mereka yang besar adalah mereka bersepakat hendak membunuh unta betina itu. Pada unta betina itu perintahnya cuma sederhana. Nabi cuma diminta, coba kita lihat kisahnya lebih lanjut biar kita nggak lupa, ya. Coba kita lihat di ayat surat Hud, coba dilihat. Biar kisahnya kita ulang sedikit, kita baca dari ayat 63, surat yang ke-11 dari ayat 63. Yang kita lihat coba. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi
wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituhu fama tazidunani ghaira taksir. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah lakum. Wahai kaumku. Jadi istilahnya pertama Nabi Nuh bilang, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah kepada kalian." Ya, mula-mula dikata ini mula-mula permintaan, atau di ayat 63 aja permintaan dari kaumnya, ya. Nabi Saleh bilang, "Hai kaumku, terangkan kepadaku jika aku punya bukti, punya mukjizat dari Allah, ya, diberikan aku rahmat kenabian ini, maka siapa yang akan menolong aku supaya kalian semua selamat dari azab Allah? Ya, jika aku mendurhakainya, maka kamu akan menambah kerugian." Maksudnya, kalau kalian tidak ikut kepadaku, kalian akan celaka. Hei kaumku, kalian minta unta. Sekarang aku sediakan dengan izin Allah, ya, sebagai mukjizat kepada kalian. Inilah unta betina dari Allah. Ya, sebab itu biarkanlah unta itu makan dengan caranya ngambil air. Air itu dari unta itu juga, dihasilkan oleh unta itu juga. Biarkan unta ngambil sebagiannya buat kelanjutan hidup dia, dan nanti dia akan berketurunan karena dia hadapkan hamil, dan baru sebagiannya kalian ambil. Nah, diatur waktunya. Katakanlah sehari buat mereka, sehari buat unta, 2 hari buat mereka, 2 hari buat unta. Diatur-atur begitu. Ya, kalian jangan mengganggunya, ya. Dan kalau itu terjadi, kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Itu sudah diuji begitu. Itu di ayat yang ke apa namanya, 64-nya ya. Bentar. Ayat 64. Kemudian di ayat 65-nya, fa'aqaruha wa qala tamatta'u fi darikum thalathat ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka akhirnya menyembelih unta itu. Saleh bilang, bersukarialah kalian, senang-senanglah kalian semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan. Jadi istilahnya, kalian setelah membunuh unta ini, mungkin kalian merasa menang, merasa berhasil, merasa dapat airnya, dapat akhirnya juga untanya, semuanya semua, kalian silakan nikmati. Tapi ingat, cuma 3 hari. Setelah itu akan turun azab Allah kepada kalian. Itu Nabi Saleh udah ancamkan begitu kepada mereka. Maka ketika datang keputusan Allah, Allah azab mereka. Nah, itulah akhirnya yang terjadi. Jadi istilahnya, awalnya kaum Nabi Saleh ini dapat ujian karena mereka dalam kesulitan, kehidupan kelaparan tadi, minta tolong yang real langsung, ya. Itu betulnya adalah dihadirkan unta. Awalnya Nabi Saleh cuma mengajak mereka dakwah kepada tauhid saja dulu. Tapi mereka bilang nggak ada gunanya buat kami. Buktikan kalau kau adalah nabi, kau bisa kasih jalan keluar kepada kami. Itu diantaranya adalah menghadirkan seekor unta yang bisa membantu kesulitan hidup perekonomian mereka pada waktu itu. Nah, di antara orang-orang ini ada 9 orang. Ini kepala-kepalanya, orang yang membuat onarnya, troublemakernya yang betul luar biasa lah. Itu begitu intinya. Tis'atu rahtin, yakni tis'atu ashkhas, 9 orang, fatahalaku fima bainahum, ya. Maka mereka semuanya bersumpah pada diri mereka, wa aqsamu ala an yaqtulu nabiyallah salihan alaihi salam, bahkan akhirnya mereka berencana akan membunuh Nabi Saleh. Jadi sesudah bunuh unta itu, Nabi Saleh kan janjiin 3 hari, kalau kalian nikmati, mungkin 3 hari ini aja kalian bisa selamat. Setelah itu azab Allah akan turun. Jadi ingatkan oleh Nabi Saleh begitu. Mereka malah ini macam-macam nih, berani juga dia, sudah bunuh aja Nabi Saleh. Akhirnya mereka punya kesimpulan itu. Tadinya rakyatnya juga nggak berani karena masih menghormati Nabi Saleh, karena dia yang kasih jalan keluar hadir seekor unta tadi sebetulnya. Tapi 9 orang ini mempengaruhi masyarakat yang lain sehingga akhirnya hendak membunuh Nabi Saleh. Wa yaqtulu ma'ahu ahlahu lailan. Mereka berencana, baru rencana mereka nih ya, udah berencana yang mau dilaksanakan, katakanlah begitu. Mereka mau bunuh Nabi Saleh dan keluarganya malam-malam. Yatahallasu minhu wa min da'watihi, supaya mereka bisa bebas dari dakwahnya Nabi Saleh,
bebas dari ocehan Nabi Saleh, mereka bisa hidup semau mereka. Ya, dipimpin oleh 9 orang yang jadi tokoh di antara mereka waktu itu. Allati affadat madaji'uhum thumma yuhallafu li ahli salih wa ashiratihi bi annahum la ya'rifuna qatiluhu wa la yaduruna mata qutila wala aina qutila. Ya. Wa hadha makna qauluhu ta'ala, makna ayat berikut yakni kalimat qalu, ya, taqasamu billah, ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-49 itu maknanya begini, ya. Mereka berencana akan membunuh Nabi Saleh, direncanakan betul secara baik menurut mereka, bikin strategi begitulah mereka akan bunuh Nabi Saleh dengan keluarganya di malam hari. Nanti setelah itu mereka akan mengatakan, kami menemukan mayat, ini Nabi Saleh, nggak tahu di mana dia dibunuh, nggak tahu siapa yang bunuh. Akan bilang begitu kepada ahli warisnya Nabi Saleh, anak-anaknya Nabi Saleh itu. Nggak tahu siapa yang bunuh. Jadi mereka nggak berani juga terang-terangan. Mereka yang berbuat, mereka yang menyembunyikan perbuatan mereka. Itulah dikatakan di dalam ayat 49 ini, qalu taqasamu. Mereka bilang, ya, di ayat 49 ini mereka katakan, ya, bersumpahlah kalian atas nama Allah bahwa kita benar-benar akan menyerang, ya, Nabi Saleh, ya, dan keluarganya, dan kita akan bilang kepada ahli warisnya nanti, anak-anak dan cucunya Nabi Saleh, bahwa kami nggak menyaksikan, nggak ngelihat langsung ini pembunuhan mereka. Kami nggak tahu, kami orang yang benar kok. Kami memberitahu. Jadi nanti dia yang bunuh, tapi dia yang nggak akan kasih kabar kepada orang banyak. Nih kami nemuin mayat Nabi Saleh ini. Kami nggak tahu nih siapa yang bunuh, di mana dia dibunuh. Bakal ngomong begitu. Itu rencana mereka, mau mendustakan seperti itu. Wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yashurun. Itulah niat jahat mereka, ya. Mereka punya perencanaan jahat seperti itu, tapi tidak terjadi niat jahat mereka, kecuali niat jahat mereka itu akhirnya akan kembali kepada mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fandur kaifa kana akibatu makrihim anna damarnahum, ya, kata Allah. Coba perhatikan oleh kalian umat Muhammad, buat kita ini pelajarannya, lihat itu bagaimana kesudahan kaum Nabi Saleh yang dipimpin oleh 9 orang yang jahat itu, ya, berbuat makar, ingin merencanakan pembunuhan Nabi Saleh, lalu nantinya akan mengatakan yang bunuh tuh nggak tahu siapa. Mereka seolah menjadi penyelamat bahwa mayatnya akan ketemu di mana. Maka kata Allah, ya, coba kalian umat Muhammad perhatikan apa yang terjadi pada umat dari Nabi Saleh tersebut ketika mereka akhirnya berbuat makar seperti itu, berencana jahat seperti itu, akhirnya kami hancurkan mereka. Dan kaum mereka semuanya. Jadi semua yang ikut terpengaruh dengan kejahatan 9 orang itu akan menjadi yang tidak terselamatkan. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Itulah yang terjadi, ya. Tempat tinggal mereka, ya, kata Allah, itulah rumah-rumah mereka yang akhirnya dalam keadaan sudah hancur, ya, roboh karena sebab perbuatan kezaliman mereka, ya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Sesungguhnya dalam hal kejadian apa yang menimpa kaum Tsamud yang Allah azab itu adalah pelajaran buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat di situ dikatakan, ya, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman ikut ajaran Nabi Saleh tersebut itu selamat. Jadi tidak semua dalam artian semua manusia, tidak. Tapi ternyata masih ada yang Allah selamatkan, yaitu yang beriman dan yang bertakwa dari kaum Nabi Saleh. Jadi azabnya itu ya Allah yang atur, menimpa kepada kaumnya Nabi Tsamud, Nabi Saleh semuanya kaum Tsamud, tapi di antara mereka ada yang terselamatkan. Kayak kita lihat kalau ada gempa, ada banjir bandang apa semuanya, ada aja yang diselamatkan oleh Allah. Itu misalnya ada yang diselamatkan mungkin masjid, diselamatkan mungkin rumah orang yang katanya hafal Quran, diselamatkan rumah yang situ anak yatim, anak kecil dan sebagainya. Itu bisa terjadi.
Itulah yang namanya pengecualian-pengecualian dalam soal azab yang karena Allah mengalamatkan azab itu kepada orang-orang yang durhaka. Jadi istilahnya azab Allah itu ada alamatnya. Istilahnya kayak kayak bom-bom yang diarahkan, roket-roket yang diluncurkan itu ada namanya buat nyerang si fulan itu begitu. Tidak semuanya itu begitu. Mereka yang beriman dan bertakwa itu yang akhirnya mendapatkan keselamatan. Ya. Maka kemudian ditutup penjelasan ayat ini dalam tafsir dikatakan fata'ammal wa tafakkar ayyuhal aqil fi aqibati amrihim. Coba kalian perhatikan, kalian renungkan, hei orang-orang yang berakal, bagaimana kesudahan perbuatan orang-orang jahat yang berani menentang dakwah utusan Allah seperti Nabi Saleh tersebut. Wa natijata kaidihim, dan apa akhirnya kesudahan tipu daya mereka. Kaifa anna ahlaknahum ajmain. Bagaimana akhirnya kami hancurkan mereka semuanya. Wa kana ma'aluhum al-kharrab wad dimar. Akhirnya rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka hancur, runtuh, rusak semuanya. Wa fi hadza at-tadmir al-ajib ibratan wa idatan liqaumin ya ya'lamuna qadratallahi wa yata'azzun. Inilah sebuah kehancuran yang luar biasa bagi kita yang beriman. Ini jadi sebuah pembelajaran, sebuah hal yang bisa mencerahkan kita sebagai orang beriman, memahami begitulah ketentuan Allah. Kalau sudah Allah tetapkan, maka terjadi pada orang-orang yang memang telah berbuat kerusakan itu. Itu begitu. Jadi intinya kisah Nabi Saleh ini menggambarkan sekali lagi kaum yang mengingkari Nabi, akhirnya Allah hukum dengan kehancuran sebagaimana apa namanya dikisahkan dalam ayat-ayat yang lain. Tapi kalau di sini cuma dikisahkan, inilah prinsipnya. Mereka menolak, bahkan punya rencana jahat, bahkan akan memutarbalikkan fakta. Ini kan namanya memutarbalikkan fakta rencana mereka. Mereka yang mau bunuh, nah, udah dari dibunuh, mereka sendiri akan menyelamatkan Nabi Saleh ini. Dikatakan nih, temu Nabi Saleh ini ada di sini. Tiba-tiba sudah mati kami temukan. Itu kayak begitu. Itulah yang sering terjadi juga dalam setiap keadaan kita di mana-mana. Saya kira inilah barangkali para jemaah sekalian untuk memahami tafsir surat An-Naml ayat yang ke-44 ya, dari kisah Nabi Saleh ini sampai dengan 45 ya. 45 sampai dengan 45 sampai 54. Berikutnya nanti ini kisah Nabi Lut. Salah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, begini. Yang pertama, apa yang kita baca dalam tafsir di surat An-Naml yang sekarang kita ngaji dan bahkan ayat-ayat sebelumnya di surat Asy-Syu'ara juga sama kisah para nabi itu sebetulnya adalah ini untuk menjadi pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad. Cuma persoalannya umat Nabi Muhammad ketika di masa Nabi Muhammad ada bersama mereka, mereka lebih dengan mudah mengenali apa yang benar itu sendiri. Karena Nabi yang menyampaikannya langsung. Nabi yang membacakan ayat ini langsung. Nabi yang mengkisahkan ini langsung tentang Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semuanya. Itu mengkisahkan Nabi langsung. Sehingga kita mendapatkan langsung sumber, ya, kalau bahasa sekarang berita itu sumber asapnya gitulah istilahnya langsung. Sementara kita hidup di masa sudah bukan di masa Nabi masih hidup. Ya. Itu di dalam Al-Quran dikatakan jangan sampai justru Nabi tidak ada kita kembali ke belakang. Nah ini malah bahaya, itu bukan orang yang beriman. Ya. Ini misalnya kita lihat di surat Ali Imran. Bentar, saya lihat ayatnya. Ayat yang ke ya, ayat yang ke-101. Ini untuk mereka. Jangankan kita. Mereka saja yang bersama Nabi itu tidak jaminan.
Itu dikatakan di ayat 101 surat Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana kalian bisa tetap menjadi kafir ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan langsung kepada kalian dan Rasul Nabi kita Muhammad masih ada di tengah kalian. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah ini, maka mereka akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi pertanyaan tadi itu kita renungkan sendiri. Jangankan kita yang jauh dari masa Nabi, di masa Nabi pun tetap ada orang yang enggak memilih jalannya Nabi. Itu kan pertanyaan buat mereka. Kenapa kalau bisa kufur kepada Allah padahal dibacakan ayat Quran langsung oleh Nabi? Nabi kalian lihat sendiri. Toh ada orang-orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu itu semuanya yang masih menolak dakwah Nabi. Ini menunjukkan itu bukan persoalan ada tidaknya Nabi sebetulnya. Tinggal buat kita ketika Nabi sudah tidak ada, kita mencoba memahami atau mempelajari Al-Quran ini dari sumber-sumber yang, nah, ini kalau dalam pemahaman keagamaan itu namanya istilahnya kita mesti ada turos, ada katakanlah dakwah itu yang bersambung, nyambung. Nah itu yang kita harus juga pahami. Misalnya Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi kepada para tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Nah, itulah yang namanya nilai-nilai kebenaran yang bisa diterima oleh siapapun yang menerima dakwah itu, tapi tetap juga bisa akan ditolak oleh sebagian yang lain. Yang jangankan di masa sudah Nabi itu jauh dan tidak ada, di masa Nabi pun ada, itu bisa terjadi hal seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya, bagaimana cara kita memilih ketika hidup di zaman baratnya air sungai, kan kalau dari sumbernya sana dekat gunung, itu bening itu masih. Begitu sudah sampai sini kan kita di Kali Ciliwung, udah sekian jauh jalannya, itu udah butek, kotor itu semuanya. Itu sebetulnya memang apa ya, boleh dikatakan ya sunnatullah kauniyah. Hal yang biasa terjadi secara alami dalam pengertian itulah perjalanan hidup dan itulah jadi ujian buat kita semuanya justru. Makanya kata Nabi ketika nanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang menajubkan keimanannya di hadapan Allah itu? Para sahabat awalnya mengatakan tentu para malaikat. Dan mereka adalah makhluk yang senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan tanpa menolaknya atau bermaksiat sedikit pun. Kemudian jawab Nabi, wah itu bukan, itu jelas para mereka adalah memang makhluk yang Allah ciptakan untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu disebut oleh para sahabat, para nabi, seperti itu ya Rasulullah. Begitu juga jawaban Nabi, kalau para nabi, para rasul itu adalah utusan Allah. Justru mereka diutus untuk memberikan contoh kepada kaumnya tentang beginilah maunya Allah dalam kehidupan itu misalnya. Lalu disebutkan, kalau gitu kami-kami ini para sahabat, inilah yang imannya menakjubkan atau imannya yang istimewa itu. Nabi juga mengatakan tidak. Kalian bisa beriman karena kalian hidup bersamaku, kata Nabi. Maka sahabat tidak bisa lagi menjawab. Nabi katakan, siapa mereka? Nabi katakan, hum man amana bi walam yaroni. Yang istimewa dari orang yang beriman itu adalah mereka yang tetap bisa beriman kepadaku walaupun tidak melihat aku, kata Nabi. Kayak kita ini beriman kepada beliau tapi tidak melihat beliau. Jadi soal ikuti yang mana, ya petunjuknya dalam Al-Quran cuma dikasih tahu kita misalnya kalimat dalam Al-Quran, coba dilihat surat apa ini bunyinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Balikan itu kepada ahlinya ya kalian memang adalah orang yang tidak mengerti. Surat An-Nahl ayat 43. Ya boleh An-Nahl. Ada dua ayat ini. Ada lagi surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 7. Kalimatnya sama itu.
wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijalan, laki-laki, para nabi ya sebelum beliau kami wahyukan kepada mereka, dan mereka pun kami perintahkan kepada mereka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang lebih mengerti kalau kalian tidak mengetahui. Itu begitu. Jadi istilahnya ini orang-orang yang dulu katakanlah ngikuti ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad. Katakanlah pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, ini udah jadi murid-murid beliau. Mereka saja ya diminta kalau kalian nggak tahu sesuatu tanya kepada yang lebih tahu. Nah, jadi resepnya adalah kita jangan menjadi orang yang merasa paling tahu, selalu berusaha mencari ya. Dan di ayat yang lain dikatakan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang yang mampu memilah-milah dalam mendengar semua sumber-sumber kebenaran itu, lalu yang diikuti adalah yang paling baik dari sumber itu. Nah, surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 18. Ya, alladzina yastami'unal qaula, orang yang mendengar masukan, pembicaraan-pembicaraan, pelajaran-pelajaran kayak kita hari ini saya nyampaikan sesuatu pada para jemaah kita semua yang hadir di sini, ya. Maka disebutkan mereka dengar masukan-masukan itu, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti apa yang terbaik dari apa yang masuk ke dalam diri mereka. Ulaikal ladzina hadahumullah, itulah mereka-mereka yang semoga dapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang dianggap cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam merasa atau merenungkan kebenaran. Jadi istilahnya kita disuruh menggunakan akal sehat kita ini untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang masuk dari diri kita. Jadi kita melihat misalnya kayak tadi dibahasakan banyak organisasi. Justru kita memahaminya adalah organisasi, kayak katakanlah Muhammadiyah, NU, ada Persis, ada Al-Irsad. Kita pahami adalah sebagai organisasi. Jangan dipahami sebagai aliran. Kita akan terjebak nanti kalau aliran, ya udah, ini kelompok ini yang kita anggap paling benar, kita anggap benar. Misalnya, contoh begini, contoh kasus. Ya, hari ini kita kalau menurut kalender di pemerintahan kemarin dan menurut hitungan Hijriah, hari ini sudah tanggal 13 Hijriah, 13 Muharram. Ini 13 Al-Muharram. Karena tanggal satunya kita tanggal 16 Juni kemarin, hari Selasa. Itu yang sama pemerintah dengan Muhammadiyah. NU satu Muharramnya bukan hari Selasa, hari Rabu. Hari ini menurut mereka baru tanggal 12. Ini 12 Muharram ini menurut hitungannya orang NU, ya. Tapi karena nggak ada sidang isbat yang dibuat, orang nggak tahu yang berbeda dengan pemerintah malah bukan Muhammadiyah tapi NU sekarang kan gitu. Ya, itu contoh sederhana aja. Jadi istilahnya kita jangan terpengaruh nilai kebenaran itu karena dia dekat dengan penguasa, dia dengan penguasa bisa mengakomodir pemerintah, menghormati. Bukan urusan itu. Kebenaran tetap nilainya kebenaran, mau dia bersama pemerintah atau bukan bersama pemerintah. Ya, itu juga salah satu cara mengukur. Jangan melihat itu. Dan kita harus memandangnya, mereka tetap adalah alat. Jadi jangan pernah menganggap Muhammadiyah aliran, NU aliran, Persis aliran. Kita akan kejebak kepada kekeliruan. Tapi kalau kita anggap mereka alat, katakanlah dakwah Muhammadiyah memang fokusnya kepada masalah-masalah sosial, pendidikan, kesehatan. Itulah Muhammadiyah. Nah, dakwahnya NU fokusnya kepada masalah-masalah pendidikan ala pesantren, ngaji kitab, katakanlah begitu. Mestinya itu pembagian sudah kayak saling orang kerja berbagi tugas, itulah pembangunan masing-masing. Muhammadiyah fokusnya itu, yang NU fokusnya ini. Jadi selain sekali lagi ya ukuran mencari kebenaran, kita yang pandai-pandai, itulah kita dikasih oleh Allah akal untuk kita berpikir.
Saya kira itu sementara ya. Eh, Lihat dalam konteks ayat 48 ya, itu ada kata sembilan ya, sembilan orang laki-laki. Terus Ya, di surat-surat lain juga ada yang mengatakan sembilan juga gitu ya Pak Ustadz ya. Itu dalam hmm, artian hakiki apa kiasan atau apa Pak Ustadz? Karena ada banyak lah ya beberapa kata sembilan gitu Pak Ustadz. Cuma itu aja Pak ya, ya. Ustadz. Terima kasih. Ya. Begini, sembilan ini menurut banyak ahli tafsir, saya coba biar sandaran keterangan saya bisa lebih difokuskan. Sembilan ini siapa? Bentar. Saya coba melihat keterangan tafsir Ibnu Katsir ya. Sembilan orang saleh ini, sembilan orang-orang yang disebutkan tis'atu rahdin yufsiduna fil ard ini, ya, menurut eh, ya, Al-Aufi dari riwayat Ibnu Abbas itu mereka mengatakan mereka lah yang menyembelih unta tersebut, yakni mereka lah yang menyarankan agar unta itu disembelih, ya. Eh, Padahal itu adalah sumber bagi orang-orang yang ada di situ. Sembilan orang ini menurut Imam Sa'di dari Abu Malik juga dari jalan Ibnu Abbas ada riwayatnya seperti itu sama. Itu memang sembilan orang yang nyata. Malah Imam Sa'di ini berani menyebutkan namanya. Sembilan orang itu adalah Dakma, Daim, Harma, Harim, Da'ab, Sawab, Riyab, Mista, dan Qadar Ibnu Salif. Nah, Qadar Ibnu Salif inilah yang akhirnya mengeksekusi menyembelih unta tersebut. Jadi itu adalah sembilan orang yang betul-betul memang ada di zaman Nabi Saleh pada waktu itu. Itu sembilan orangnya betul-betul ada. Tapi penyebutan sembilan orang ini sebagai apa? Tentu buat kita ya bukan hanya sekedar sembilan di zaman Nabi Saleh. Bisa aja di zaman yang lain. Sembilan itu adalah ukuran pertama adalah ukuran angka tertinggi kan gitu. Ya kan? 10 itu kan sudah gabungan satu dan nol kan gitu. Itu untuk menunjukkan bahwasanya cukup banyak orang-orang yang menolak atau yang menjadi kadang-kadang pembesar, pejabat dari kalangan kaum para nabi itu yang menjadi orang-orang yang menolak dakwah nabi itu sendiri. Jadi kalau buat kita ketika hidup di zaman kok banyak orang yang lebih banyak yang nggak tahu daripada yang tahu, lebih banyak orang yang jahat daripada orang yang baik. Nah, kita mungkin diajak untuk berpikir ya begitulah memang selalunya kebanyakan adalah mereka-mereka yang seperti itu. Dan memang dalam bahasa Al-Quran kan sering dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi kalimat angka 9 itu mungkin sekaligus merupakan simbol jumlah yang cukup banyak dari orang yang menentang itu. Padahal kan kalau disebutin cuma 4 saja, 5 saja dari mereka yang Dikit. berusaha ini mereka juga sekaligus yang berusaha mau membunuh Nabi Saleh tadinya, tapi gagal ya karena setelah itu setelah kejadian mereka membunuh unta tersebut 3 hari kemudian mereka diazab oleh Allah. Jadi nggak sempat malah mereka mau membunuh Nabi Saleh tersebut. Ya kalau kita 9 sekarang kalau orang yang mau pakai ilmu cocok logi pas sekarang ini jadi 9 naga kan gitu istilahnya. Itu nggak begitu. Jadi jangan-jangan dikaitkan secara langsung itu begitu. Saya kira itu wallahu a'lam. Dari kisah-kisah dari para nabi itu hanya ada beberapa lah minimum dari yang 25 ini hanya beberapa yang berbicara sedikit tentang keluarganya nabi gitu, istri dan anak intinya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah kalau saya mendengar cerita ini Nabi Soleh ini kan eh, apa saya nggak tahu ini cerita atau benar atau enggak yang masalah dia pengen lihat surga dan neraka itu ya Pak Ustadz. Ya. Ya itu ada tiga surat apa lihat surga dan neraka dan itu kan nanti nanti nggak gimana nggak bisa balik ke neraka nggak ke surga gitu. Nah itu kalau di sini kan yang tadi disampaikan juga di ayat itu kan ya apa Nabi Soleh dan beserta keluarganya gitu.
Nah, itu apa Nabi Soleh nggak mikirin keluarganya gitu kalau misalnya nggak balik lagi gitu. Itu gimana, Ustaz? Dan juga kenapa yang hanya dibahas saja apa keluarganya yang lainnya apakah ada pembahasan juga gitu sebenarnya di hadis atau di mana gitu tentang keluarga-keluarga dari Nabi yang tidak ada di dalam Al-Quran gitu, Ustaz. Ya, begini. Justru barangkali kalau kita baca lagi tafsir-tafsir yang lain tentang kisah Nabi Saleh ini, penyebutan tentang 9 eh, tokoh dari orang-orang kafir yang menolak ini, itu mereka memang bermaksud hendak menghabiskan dakwah Nabi Saleh itu supaya istilahnya kalau bahasa kita ke akar-akarnya, tujuan mereka itu begitu. Makanya mau membunuh Nabi Saleh dan keluarganya supaya betul-betul tidak ada satupun di antara mereka yang akan kembali melakukan hal serupa dengan Nabi Saleh, mengajak mereka kepada kebenaran dalam pandangan kita, yang buat mereka adalah itu nilai-nilai yang merusak. Sebaliknya mereka akan memandang Nabi Saleh mengajak kepada ketidakbaikan, itu pandangan mereka begitu. Nah, jadi tujuannya di situ. Adapun apa namanya penyebutan ini apakah ada juga di zaman ada juga pada nabi-nabi yang lain, eh, ya sejauh ini barangkali spesifikasinya belum sampai ke situ. Saya ngelihat yang baru secara khusus disebutkan dia dan keluarganya akan dibunuh itu ya baru Nabi Nabi Saleh ini. Saya juga baru baca kalimat ini, ternyata buat Nabi Saleh ini luar biasa, semacam ada apa ya, ada kayak dendam yang tersendiri yang dalam penyebutan tentang kisah Nabi Saleh ini dari orang 9 ini. Atau sebetulnya Allah ingin menggambarkan kepada kita 9 orang ini itu adalah 9 orang yang punya niat jahat, sampai ya yang mau dibunuh itu bukan sekedar Nabi Nuh tapi juga keluarganya. Itu untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merasa dengan apa yang mereka perbuat itu bukanlah kerusakan tapi adalah perbuatan baik. Ya. Bagi mereka itu begitu. Ya. Padahal dijelaskan dalam ayat 48 itu tadi, yufsiduna fil ard wala yuslihun. Mereka justru adalah orang-orang yang merusak di negeri itu dan tidak pernah berbuat kebaikan. Justru mereka yang tidak berbuat kebaikan. Nah, jadi ya saya kurang tahu persis terus terang bagaimana dengan para nabi dan yang lain, apakah juga ada hal serupa disebutkan apa namanya apa yang akan membuat mereka katakanlah dicelakakan oleh kaumnya itu juga seperti Nabi Soleh. Wallahu alam. Tapi saya kira penyebutan ini hanya menunjukkan betapa jahatnya, betapa apa namanya jeleknya atau sifat mereka yang 9 orang ini digambarkan. Karena juga pembunuhan, kalau kita renungkan pembunuhan terhadap unta betina itu pun, itu kalau kita melihat itu betul-betul apa namanya orang yang nggak punya rasa syukur yang sangat. Bayangkan mereka yang minta, begitu sudah minta dan hadir dan sudah diberikan kecukupan, tapi untuk orang banyak tadinya. Mereka merasa bahwasanya mereka bisa mengambil yang lebih kalau mereka sendiri yang apa namanya mengambil air itu, tanpa mereka sadari dengan ternyata mereka bunuh unta tersebut, air itu sendiri akhirnya tidak mengalir lagi kepada mereka. Mereka menganggap kalau udah nggak ada unta, air yang mengalir itu dari batu sungai itu akhirnya menjadi manfaat buat mereka semua. Awalnya kan mereka beranggapan begitu. Udah nggak kedapatan lagi unta itu, kita dapetin semua. Nah, mungkin ini menunjukkan sifat-sifat orang-orang yang tamak, yang rakus atas karunia Allah. Wallahu a'lam. Ini kalimat selalu bertakwa itu terjemahan, sebetulnya terjemahan. Tapi sebetulnya yang dimaksud adalah di dalam konteks azab Nabi Saleh ini pada kaum Samud ini istilahnya azab Allah itu memang dikhususkan kepada orang-orang yang merusak saja. Karena sebetulnya kerusakan itu awalnya dipelopori oleh beberapa gelintir orang, di 9 orang ini. Semua tadinya nggak mau, cuma karena semuanya diem, ya akhirnya semuanya kena ikutan dapat azab itu juga. Kecuali yang sudah mengikuti ajaran Nabi Saleh, menerima dakwah Nabi Saleh.
Jadi pengertian ayat ini adalah siapa yang menerima dakwah Nabi Saleh, mengimani ajaran Nabi Saleh, dan bertakwa. Bertakwa di sini maksudnya bukan kalimat, kita nggak usah mendiskusikan kalimat kata selalu karena itu hanya terjemahan. Tapi maksudnya, ya, maksudnya ya takun di sini karena ini juga fi'il mudhari, artinya hal yang untuk hari ini dan akan datang. Berarti ada kesinambungan. Dia senantiasa bertakwa. Ini terjemahannya begitu. Berusaha untuk menjadi orang yang selalu punya hubungan baik, hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Jadi orang itu beriman dan selalu menjaga hubungan diri mereka dengan Allah secara baik. Itu yang dimaksud. Ya, jadi kata-kata selalu di sini sekedar untuk mengingatkan ada konsistensi, itulah. Ada konsistensi sebetulnya. Kalau kita beriman dan kita konsisten dengan nilai-nilai ketakwaan, maka insya Allah kita akan termasuk yang terselamatkan. Seperti kita contoh membaca ayat misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini semuanya beriman dan bertakwa, niscaya akan kami berkahi mereka, ya, dari rezeki kami yang dari langit, langit turun, dan dari bumi itu muncul. Itu kami akan berikan mereka kesejahteraan. Kan janji Allah begitu di surat Al-A'raf ayat 96 itu. Itu bukan kalimatnya otomatis dia beriman dan bertakwa kemudian dapat itu. Bukan begitu sebetulnya. Analisanya begini. Orang yang beriman dan bertakwa itu di hatinya ada ketenangan. Hasilnya ketenangan. Ketenangan itu membuat orang itu bisa fokus kepada sesuatu. Kalau dia sudah tenang, dia tidak sedang buru-buru, sedang tidak tergesa-gesa, sedang tidak tamak, nggak ada sifat rakusnya, maka dia akan fokus dalam pekerjaannya. Kalau orang fokus dalam pekerjaannya, orang fokus dalam usahanya, bisa jadi itulah yang membuat hasilnya menjadi lebih baik. Jadi istilahnya orang beriman dan bertakwa di sini maksudnya adalah orang yang akhirnya mendapatkan ketenangan dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, sehingga akhirnya untuk soal nafkah itu dia bisa lebih fokus. Nah, karena dia fokus, ya hasilnya jadi lebih baik. Tapi kalau orang yang nggak beriman, ya nggak bertakwa, dia mungkin kehidupannya penuh ada kegelisahan, ada ketidaktenangan, malah menghabiskan waktu untuk cari tenang dengan cara yang macam-macam, entah minuman keras, entah berjudi, entah dengan narkoba atau obat-obatan yang lain-lain misalnya. Nah itu karena sebab itu mereka akhirnya tujuannya mau mencari ketenangan, tapi itu malah nggak mereka dapati. Nah kalau orang yang beriman dan bertakwa ada ketenangan, nah ketenangan itulah yang membuat dia fokus di dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Jadi sebetulnya bukan beriman bertakwa langsung dapat rezeki. Nah, bukan begitu. Beriman dan bertakwa menghasilkan ketenangan. Tenang bisa lebih fokus. Kan gitu. Dalam pekerjaan apapun kalau kita tenang hasilnya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita gerasa gerusu, hasilnya jadi tidak baik. Sebetulnya itu. Ya kan orang beriman itu kan sisinya adalah yang kata Nabi ajaban di amril mukmin. Begitu enak sudah melanjutkan hidupnya orang beriman. Idza qadallahu lahu khairan syakara. Maka lahu khair. Orang beriman itu melanjutkan hidupnya. Dikasih kesenangan, dikasih kelapangan, dikasih kekayaan, dia sikapi dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu menambah pahala buat dia. Jadi kayak bola salju, dia makin taat, makin dapat nilai yang banyak. Dengan nilai yang banyak yang dia syukuri, makin membuat dia taat. Taat itu berikutnya akan membuat dia juga dapat nilai yang lebih banyak. Sebaliknya, wa idza qadallahu lahu syarran, kalau Allah kasih dia kesulitan, kasih kesempitan, kasih kemiskinan, katakanlah begitu, ya. Dia sikapi dengan sabar, sikap sabar. Dia nerima, memang ini sudahlah hasilnya yang dia dapati, dia gagal, dia kalah, dia belum beruntung, misalnya dia sadari itu. Dan itu ketika dia mampu mensikapnya dengan sabar, fakanat lahu khair. Itu adalah jalan tambahan pahala buat dia juga. Jadi istilahnya bagi orang beriman, terserah Allah akan memberikan apa kepada dia. Kasih kesenangan dia bersyukur, dikasih kesulitan dia bersabar. Dua-duanya adalah nilai poin yang positif di mata Allah terhadap mereka. Kan gitu. Nah itu yang ya barangkali
menyebabkan orang beriman itu ya yang berusaha menguatkan keimanannya, istilahnya begini, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin membuat dia mudah melaksanakan amal soleh. Semakin rajin dia berbuat amal soleh, akan menguatkan keimanannya. Ya, jadi terus bertambah itu begitu. Sebaliknya, awalnya kita berbuat maksiat, berbuat katakanlah mencuri barang orang, ngambil barang orang itu gemetar, takut. Tapi ketika kita sudah mulai 1-2 kali melakukannya, timbul kayaknya merasa udah nggak gemetar lagi, nggak susah lagi. Nah, ketika kita melakukan perbuatan itu, ketenangan untuk berbuat maksiat bertambah. Ketika sudah tenang berbuat maksiat, perbuatan maksiatnya makin ditambah lagi. Karena ngambil di sini berhasil, coba ngambil di sana. Dan tenang, coba ngambil di sana. Nah, itu begitu akhirnya. Maksiatnya nggak habis-habis, itu begitu. Begitu pula dengan ketaatan. Ya. Makanya ibaratnya kita harus yang memulai membangunkan diri kita sendiri, menyadarkan diri kita sendiri. Ayo kita mulai kebaikan itu. Kita mulai kayak kita bangun subuh lah. Begitu kita sudah sholat subuh di masjid, itu sudah tenang nyaman. Ternyata malah kumpul sama jemaah yang lain, kita mungkin ada saling diskusi, berbagi dan lain-lain. Tapi ketika awal mau bangunnya, susahnya bukan main. Mungkin alarm sempat kita matiin dulu, mau bangun. Terus ke masjid apa enggak? Sempat ada pilihan, alah dingin, hujan apalagi mendung. Udahlah mau di rumah aja sholat. Tapi begitu kita memilih akhirnya sholat, ternyata yang itu yang lebih enak. Tapi ketika kita memilih tidak sholat ke masjid, awalnya kita mungkin rasanya nggak enak. Tapi kalau begitu sering-seringnya begitu, lama-kelamaan merasa enak juga sholat di rumah. Akhirnya kita nggak sadar meninggalkan ibadah di masjid. Itu begitu. Nah, jadi memang kita sebagai manusia harus mampu mendisiplinkan diri sendiri, memulai untuk kebaikan ini, itu istilahnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian, kita akhiri pengajian kita pada kesempatan hari ini dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga berjalan seiring antara iman dan amal soleh. Semakin kuat iman seseorang, semakin bertambah kemudahan dia beramal soleh, dan semakin banyak amal solehnya juga akan semakin mudah kita atau semakin menguatkan keimanan kita. Ya, Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebaikan dari kesudahan semua urusan yang kami urus dalam kehidupan kami ini. Jadikan semua hasil yang terbaik bagi kami dan membuat kami semakin dekat kepada Engkau ya Allah. Dan janganlah Kau hinakan kami dalam kehidupan kami di dunia maupun nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.